setiap air mata menetes, setiap tantangan masalah, sepertinya tidak ada jalan keluar. Sepertinya gunung itu sangat tinggi, sepertinya badai menerpa, kami tidak berdaya. Itu kami alami Tuhan. Tapi sungguh perjalanan ini begitu indah di hadapan Tuhan. Ketika semua yang kami alami, satu hal yang kami percaya, kami punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menyertai di sepanjang perjalanan hidup kami. Karena Tuhan, kami selalu diteguhkan oleh setiap kebenaran-Mu. Karena Engkau Allah yang kami percayai adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu bekerja di dalam setiap kami. Kalau kami ada pada pagi hari ini di dalam rumah Tuhan, kami boleh melihat betapa Tuhan itu setia, betapa Tuhan itu baik, betapa besar anugerah-Mu, betapa mulia kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan limpahkan kepada setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Biarlah kami mau terus belajar dari firman Tuhan. Dan Tuhan selalu suarakan bagi setiap kami melalui firman Tuhan pada pagi hari. Kau mengurapi kami dengan kuat kuasa Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami terus berhikmat. Iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan itu penuntun kehidupan kami. Supaya kami boleh melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan rancangkan bagi setiap kami. Kami sungguh-sungguh menikmati. Baik di dalam pribadi, lepas pribadi. Baik di dalam keluarga, anak-anak kami, orang tua kami, bahkan saudara-saudara kami. Boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan membawa sukacita. Kehadiran-Mu Tuhan membawa sukacita bagi dunia. Setiap pribadi Tuhan, kami membuka hati bagi Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah, kami siap diberkati. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tapi biarlah suara Tuhan melalui kebenaran-Mu Tuhan. Kami akan terus bertumbuh di dalam mengenal akan Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap diberkati katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan saudara, percaya bahwa Tuhan itu ada. Amin. Dia sudah lahir di dalam hatimu, juga di dalam hati. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat mimbar. Saya akan belajar bersama-sama. Shalom. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara diberkati. Amin. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk kita akan merenungkan bersama-sama dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang saya akan beri judul Perjalanan Orang Percaya. Haleluya. Kita punya perjalanan iman. Ya, dikatakan perjalanan iman. Ya. Perjalanan iman bagi orang percaya, yaitu perjalanan iman bagi saudara dan saya. Kekristenan itu bukan hanya cukup saudara terima
mukjizat. Kekristenan bukan hanya cukup saudara menikmati segala yang baik. Kekristenan itu bukan hanya saudara harus terus bertumbuh, tetapi kekristenan itu juga dalam perjalanan iman. Ya, kalau saudara tanpa iman di dalam perjalanan hidup kita tidak akan pernah mengalami yang namanya mukjizat, betul? Ya. Kalau kita tidak punya iman yang kuat, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya sukacita, bahkan kemerdekaan, bahkan pertobatan, perubahan kita setiap hari. Ya, perjalanan iman itu harus setiap hari terus berjalan dari langkah ke langkah. Di dalam akhir kehidupan setiap manusia, setiap orang-orang percaya, Tuhan selalu berkata, kau mulai dengan iman, akhiri juga dengan iman. Awali dengan iman yang percaya kepada Tuhan, tapi juga diakhiri dengan iman yang tetap setia, percaya kepada Tuhan. Siapa yang setuju demikian? Amin. Setuju saudara? Ya, kita awali iman, tapi juga kita akhiri dengan iman yang terus setia taat kepada Tuhan. Haleluya. Ya, saya akan belajar dari perjalanan seorang atau perjalanan orang-orang Majus. Yuk, itu ada di dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Banyak ayat ya. Bapak Ibu Saudara, saya akan membawa setiap kita belajar dari 3 hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Satu, perjalanan orang Majus, di mana dia, kalau dilihat sejarah, orang-orang Majus ini orang-orang yang pinter, ya, orang-orang yang pandai, dia orang-orang ahli dalam arkeologi, ya, di dalam ilmu perbintangan, ya, sehingga perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang Majus, perjalanan kira-kira sampai ke Yerusalem itu 2-3 bulan lamanya. Satu perjalanan yang panjang yang ditempuh oleh orang-orang Majus. Satu perjalanan yang penuh resiko di dalam perjalanan. Mereka meninggalkan zona nyaman mungkin di kantornya. Ya. Mereka meninggalkan keluarga mereka. Mereka rindu, dikatakan tadi, rindu untuk bertemu atau berjumpa dengan raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Dan dia punya tujuan dalam perjalanan, ingin menyembah dia. Dikatakan dalam ayat yang kedua. Saya akan belajar di sini bahwa setiap perjalanan orang-orang percaya dimulai dari mencari, ya, dikatakan bahwa dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, kami datang untuk menyembah dia. Orang-orang Majus ini dia mencari dan ada tanda, yaitu bintang. Mencari bayi atau raja yang baru lahir. Dan ada tanda yang akan menunjukkan di mana tempat itu. Karena dia ahli perbintangan. Malaikat tidak datang kepada orang-orang Majus. Tetapi orang-orang Majus, dia mempunyai satu keahlian di dalam perbintangan, bahwa bintang itu bintang yang luar biasa. Karena apa? Karena orang Majus itu tergerak hatinya untuk datang dan berjumpa. Dia akan menyembah dia. Karena dikatakan bahwa ada raja Yahudi yang dilahirkan. Ya, kami akan melihat bintangnya itu ada di
perjalanan yang sangat jauh. Katakan ini satu arti di dalam kehidupan kalau kita merenungkan dalam kehidupan iman. Perjalanan kita di dalam perjalanan iman kepada Tuhan. Kita itu punya perjalanan yang cukup jauh. Nah, kita tidak tahu sampai di mana. Tetapi kita akan merasakan perjalanan. Satu hal, kalau kita mau sungguh-sungguh berjalan di dalam iman dan kita menerima janji Tuhan, pastinya saudara mengawali dengan satu awal yang luar biasa, yaitu cari dan merindukan. Dan punya tujuan untuk apa? Menyembah Tuhan. Saya percaya saudara bersiap diri dengan sungguh-sungguh ketika saudara akan hadir di tempat ini. Ya, di dalam rumah Tuhan, saudara berusaha untuk bangun dan berangkat bersiap untuk cepat kepadatan. Satu hal yang dirindukan, saudara bisa merasakan sukacita Tuhan. Ya, Tuhan hadir. Itu perjalanan awal orang-orang Majus. Itu seperti perjalanan saudara Tuhan. Dimulailah dengan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa ini disampaikan? Karena banyak orang ya, dia datang kepada Tuhan. Ya, datang dalam ibadah karena ibadah itu penting. Tetapi tidak pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Tuhan itu ada di dalam hidupnya. Banyak orang yang akan mudah untuk meninggalkan Tuhan karena dia tidak mencari sungguh-sungguh, punya tujuan untuk menyembah Dia. Ya. Contohnya, satu kemauan saudara, satu kerinduan saudara ada di tempat ini untuk menyembah Tuhan, menaikkan puji-pujian. Tetapi banyak orang juga dikatakan dia ada di tempat ini, hati di tempat ini, tapi pikiran ada di mana-mana. Bisa itu terjadi. Tapi perjalanan seorang yang beriman kepada Tuhan, dia akan diawali dengan mencari sungguh-sungguh. Bertanya-tanya seperti orang-orang Majus. Ya, bertanya-tanya di mana raja yang baru lahir. Sampai ia datang kepada Herodes. Ya, karena raja yang memerintah di negeri itu. Dia berusaha. Nah, kalau sekarang mungkin perjalanan saudara bisa pakai GPS. Ya. Sangat mudah. Mungkin perjalanan puter-puter kita tidak pernah tahu. Tapi kita tahu pokoknya tujuannya nanti nyampe. Ya. Tapi saudara berusaha. Satu usaha, sebetulnya perjalanan ini sangat mudah ketika dituntun oleh teknologi yang luar biasa. Ya, tetapi satu hal, jangan pernah engkau lupa ketika engkau berjalan, tujuanmu itu menyembah Tuhan. Seperti perjalanan orang-orang mati. Ya, dia mencari, dia berusaha bertanya-tanya. Perjalanan itu perjalanan yang tidak dekat, tetapi berbulan-bulan dia bisa berjalan, mungkin melihat ontanya. Ya, karena ini orang-orang Majus, orang-orang yang kaya, orang-orang yang ahli, tapi dia mau mencari. Dia malaikat tidak datang kepada seperti kepada gembala-gembala, tetapi oleh karena dia ahli di dalam perbintangan. Dan disitulah dia diberi hikmat untuk aku akan cari raja yang baru lagi. Saya akan ditunjukkan dengan baik. Karena banyak orang jadi beri tanda untuk mencari Tuhan. Nah, hari Minggu itu tanda. Seperti bintang terang. Nah, hari Minggu terang, di mana kita bisa istirahat.
tetapi satu hal, cari Tuhan untuk menyembah Dia. Karena banyak tanda yang orang itu enggak tertarik. Minggu ya buat refreshing, minggu buat istirahat, ya minggu buat ya gitu ya, minggu buat healing. Ada banyak orang yang enggak tertarik. Tetapi orang yang mau berusaha menyembah, datang menyembah Tuhan, dia pasti mau berusaha. Mau berusaha seperti perjalanan orang Majus. Saya percaya yang pertama, saudara mengawali perjalanan iman saudara dengan mencari sungguh-sungguh. Ya, ada firman Tuhan dikatakan dalam Yesaya. Yesaya 55 ayat yang kelima itu dikatakan, carilah Tuhan. Ya, ada di dalam Yesaya pasal 55 ayat 5. Dikatakan, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan. Saudara, dia yang sudah lahir di dalam dunia, dia selalu ada di dalam kita. Dia ada di dalam hidupnya. Dia berkenan engkau tenang. Tinggal orang itu berseru dan menyapa Tuhan. Setiap pagi ya, sapa Tuhan. Tuhan, terima kasih. Selama dia berkenan ditemui, berserulah kepadanya. Ini adalah satu tanda panggilan yang aktif. Ya, saudara datang kepada Tuhan, panggil Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau aku diberi nafas. Saudara pernah bangun, gak ada nafas? Gak ada. Saudara bangun itu nafas tuh saudara. Ya, karena banyak orang bangun sudah gak bernafas. Ya, sudah bingung. Ya, kalau sudah tidak bernafas dan tidak bisa merasakan apa-apa. Tapi apakah itu akhir dari hidupmu? Ya. Tetapi saya percaya ya, orang yang terus menyapa Tuhan setiap hari, setiap saat, bilang terima kasih Tuhan, nafas masih Tuhan berikan. Haleluya. Itu artinya kita merindukan hadirat Tuhan, cari Tuhan. Kita merindukan hadirat Tuhan. Kita membuka hati untuk kita taat kepada firman Tuhan. Itu cari Tuhan. Nah, yang kedua saya akan bacakan di tadi Matius pasal 2. Mulai ayat yang ke-9. Ya, yang kedua saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ketika orang-orang Majus itu terus berangkat dan ia menemui Herodes, ya dia bertanya. Lalu ayat yang ke-7 dikatakan, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem katanya. Pergi selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Itu Herodes berkata kepada orang Majus. Ya, ayo sana ke Betlehem. Nanti kalau kamu ketemu, kamu kabari aku ya. Aku ini juga mau datang menyembah dia. Itu Herodes berkata demikian pada orang-orang Majus. Tapi di balik kata-kata ada sesuatu yang beda. Ya, Herodes apa? Herodes mulai iri karena dikatakan mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Herodes itu mulai naik darah, tensinya tinggi. Ya. Karena apa? Iri ketika
ketika ada seorang raja yang lahir, dia yang akan memerintah di bumi. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan iman kita sering ketemu yang namanya Herodes. Ya, menggambarkan apa sih Herodes ini? Mulut manis, tetapi dibalik semuanya ingin membunuh. Nah, Herodes bilang sama orang Majus, kamu pergi ke Bethlehem sana, nanti kalau ketemu kabar-kabari ya, nanti saya juga tak datang menyembah dia. Saudara, dalam perjalanan iman, kita sering ketemu Herodes ini. Yang mulutnya manis tapi dibalik semuanya. Herodes ingin membunuh bayi. Karena apa? Karena di dalam pasal selanjutnya, Herodes mengeluarkan satu peraturan. Bunuh semua bayi laki-laki. Ya, karena apa? Karena orang-orang Majus ini diberi mimpi ya, bahwa jangan kembali kepada Herodes, tapi lewatlah jalan lain. Tidak pernah bertemu dengan orang-orang Majus. Tapi Raja Herodes, dia terus cari buat peraturan, bunuh bayi-bayi. Ya, bahkan di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah bersalin, yang lahir bayi laki-laki langsung bunuh. Bukankah dalam perjalanan iman kita sering bertemu dengan Herodes yang mulutnya manis? Itu dikatakan apa? Iblis ketika ia ingin menipu Hawa. Ya, memutar balikkan firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata, semua boleh engkau makan, tapi jangan makan yang satu. Tapi iblis katakan, loh, makan boleh makan, ini pun boleh engkau makan. Justru kalau kamu makan yang satu ini, kamu bisa melihat Allah. Bukankah itu tipu muslihat iblis? Ya, dalam perjalanan hidup kita, di dalam perjalanan iman, kita akan menemukan yang namanya seperti orang Majus, ketemu Herodes. Ya, ketemu Herodes yang mulutnya manis, tetapi dibalik semuanya dia berbuat jahat. Bukankah dunia ini sering kali menarik orang-orang beriman? Di dalam doa pagi kemarin saya mendengar firman Tuhan, waspada dan berjaga-jagalah. Ya, kaum wanita, lawanmu si iblis itu mengaum-ngaum. Mencari apa? Bukan mangsa loh. Mencari apa? Orang. Singa itu mencari orang. Itu artinya apa? Iblis itu mencari orang-orang. Di saat orang-orang itu punya celah. Ya, celah kekurangan, malas. Itu celah di mana iblis akan tarik iman. Membuat engkau lemah. Mungkin di saat engkau sombong, engkau dipercaya kekayaan, dipercaya banyak uang, dipercaya jabatan yang tinggi, dipercaya kepercayaan, mungkin pelayanan yang hebat, yang luar biasa. Hati-hati, iblis itu ada di sekitar kita. Dia berjalan mengaum-ngaum. Tahu enggak mengaumnya iblis? Oh, kan berhenti. Berhenti. Kalau ngaum ya mungkin takut ya, tapi ketika berhenti, orang akan terlengah. Nah itu, iblis akan masuk ketika menerima, ketika mangsanya sudah dipegang. Ya kayak donat itu tengahnya bolong. Ya, donat kalau ada anak-anak sekolah gitu kalau nyanyi. Donat tengahnya bolong. Hati-hati ketika hatimu ada yang bolong. Nah, disitulah kesempatan iblis itu mati. Disitulah Herodes itu
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, perjalanan itu penuh risiko. Ya, perjalanan iman kita itu penuh risiko. Seperti apa yang dialami oleh orang-orang Majus. Dia ketemu Herodes. Saudara, dalam perjalanan ini saudara sering diiming-imingi, ya, sering diganggu supaya apa? Imanmu itu lemah. Kalau sudah jadi sahabat iblis, tidak perlu iblis itu ngaum-ngaum, nggak perlu. Ya. Iblis itu membawa orang-orang tetap nyaman di zona dosa. Nah, tapi hati-hati, kita harus waspada. Ya, perjalanan ini penuh resiko, seperti apa yang dialami oleh perjalanan orang-orang Majus. Ya. Ada Herodes di tengah perjalanan. Hati-hati. Ya, terutama apa? Kanker itu malas, ya. Kanker itu malas. Orang yang malas. Kanker itu bukan hanya kantong kering, tetapi malas. Itu yang dipakai untuk mau doa malas, mau ke gereja malas, mau memuji Tuhan, malas. Hati-hati. Itu akan dipakai oleh iblis. Yuk. Yang kedua, ya. Perjalanan penuh apa? Resiko. Ya. Tapi orang-orang yang terus tetap berjalan dengan iman kepada Tuhan, ia akan terus melangkahkan, tidak tengok kanan dan kiri. Kuatkan hatimu seperti firman datang kepada Yosua. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Haleluya. Kemarin saya belajar nyanyi di tengah-tengah KKA. Berkata demikian, nyanyiannya ya, ingat ya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Ya. Ikut Yesus itu tetap teguh, walau sendiri tetap teguh. Amin. Ya, perjalanan ini penuh resiko, tetapi saya percaya, ya, Tuhan melindungi. Tuhan pun melindungi orang-orang Majus ketika ia sudah memberikan persembahan kepada Yesus. Emas, kemenyan, dan mur. Tuhan datang melalui mimpi. Ya, jangan kembali ke Herodes, tapi jalan lain. Ya, itu Tuhan. Lalu yang ketiga, saya akan bacakan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-10 dan pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan demikian. Ketika mereka melihat bintang, ini orang Majus melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Melihat terang itu bersukacitalah mereka. Sambut Natal ini dengan sukacita, amin. Ya, walaupun masih banyak godaan, banyak gelombang datang, tapi sambutlah terang itu dengan sukacita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya yang bernama Maria. Ini belajar untuk kita masuk satu tindakan, masuk itu tindakan iman ya. Ketika melihat bintang, ya. Yang ketiga tindakan iman ya. Ketika orang-orang Majus itu melihat bintang, dia bersukacita karena ini bintang berhenti di situ dan dia menyinari sebuah rumah yang sangat sederhana. Dia bersukacita
sukacita, iman, kita mengenal Tuhan, kita sukacita menikmati pertolongan Tuhan terjadi, doa dijawab. Bahkan tadi pujian katakan, meskipun doaku tidak terjawab, namun aku tetap percaya. Bukan hanya cukup di situ, tetapi harus ada tindakan iman. Ya, orang Majus tidak cukup hanya bersukacita, tetapi dikatakan ayat yang ke-11, maka masuklah orang-orang Majus ini ke dalam rumah itu dan melihat anak itu. Ya, kenapa disebut anak bukan bayi? Ya, karena sudah berapa bulan ya, perjalanan orang Majus. Dia menemui anak itu. Dia masuk, tidak cukup bersuka, sudah sampai. Enggak cukup di situ. Kalau tidak pernah masuk, orang-orang Majus tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Tetapi ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Itu satu tindakan iman. Ya, banyak orang cukup hanya melihat, kepengennya itu mujizat terjadi, kepengennya itu doa dijawab, kepengennya itu kesembuhan terjadi, tetapi tidak pernah mengalami Yesus ada di dalam. Ini sangat penting, ya, sangat-sangat penting, karena itu akan menguatkan iman kita ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi hinaan, menghadapi penderitaan. Kita mengalami Yesus itu ada di dalam kita. Lain dengan orang yang sukacita, aku sakit disembuhkan. Aku terima mujizat luar biasa, hanya cukup di situ. Tetapi tidak pernah merasakan tindakan iman, mau masuk ke rumah itu dan melihat anak. Lalu mengeluarkan harta bendanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Memberikan. Itu artinya apa? Memberikan hidup, seluruh hidup yang dipunyai oleh ahli perbintangan ini atau orang-orang Majus. Dia sudah mempersiapkan kehidupannya dan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan datang melalui mimpi. Ya, orang yang mau sungguh-sungguh masuk dan menikmati Yesus bekerja. Dia melihat perkara-perkara yang besar. Dia melihat bayi karena dia berjumpa. Luar biasa. Tuhan selalu menyatakan segala apapun yang kau perbuat. Mungkin itu melalui mimpi, mungkin itu melalui firman Tuhan, mungkin itu melalui nasihat-nasihat firman Tuhan, mungkin itu melalui ketika saudara berdoa. Tetesan air mata saudara ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Bukankah itu saudara sedang menikmati Tuhan dalam hidup? Mungkin saudara pernah nangis, Tuhan, apa yang harus kami berbuat? Air mata mulai menetes. Saya punya iman Tuhan. Tuhan ada. Pergaulan. Ya, di mana anak-anak muda pergaulan. Saudara harus sadar. Saudara harus masuk. Tidak cukup sukacita. Aku diberkati. Aku jadi orang yang berhasil. Tuhan sudah membuat aku berhasil. Tuhan sudah membuat aku naik pangkat. Naik tahta, kekayaan, rumah sudah ada, apa sudah ada. Tidak cukup sampai di situ. Gelombang itu tetap ada. Tetapi saudara harus masuk menikmati Tuhan. Nah, ketika kita menyembah, saya percaya saudara, perjalanan iman seperti apa yang dialami. Tapi saudara sudah punya kunci. Sudah punya kuncinya. Pertama, cari Tuhan. Terus cari Tuhan, tidak cukup sekali.
selama ia berkenan ditemui. Saudara masih diberi nafas, ayo cari Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, perjalanan imanmu akan ketemu Herodes. Engkau harus punya tindakan. Ya, engkau harus waspada, hati-hati. Dan yang ketiga, saudara harus punya tindakan iman, yaitu masuk dan melihat. Tidak cukup sukacita, tidak cukup mujizat terjadi. Jawaban doa. Aku terus mau doa. Tuhan belum jawab, terus doa. Saya punya pengalaman di dalam saya mengurus surat, ya, lama ya, mengurus surat gereja. Sudah berapa tahun? Ya, sudah berapa tahun? Saya selalu nangis ya, karena gini, itu diawali ketika Bapak masih hidup. Dia terus berjuang supaya gereja ini selamat dari surat-surat. Karena surat-suratnya itu sudah tidak karu-karuan. Ya. Pemiliknya dari gereja pusat sudah. Tapi kenyataannya ada 21 gereja yang ada atas nama satu orang. Saya terus berjuang dengan berdoa. Dan saya juga suruh ke kantor ini, saya ke kantor, saya datang temui BPP, ya, saya temui. Walaupun saya kalau dikatakan saya itu wanita, ya, saya itu perempuan, ya, saya datang di kantor, Ibu Pendeta, saya tanya, walaupun saya ada di kepengurusan API di Bama, saya selalu minta nasihat orang-orang. Semua pendeta-pendeta pria. Ya, dia ini kesana, saya kesana. Tapi Tuhan itu selalu tuntun saya. Saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik, yang siap selalu menolong. Menetes air mata dia, berkeringat dia. Kalau rasa lelah, ya saya pernah rasa lelah. Ketika panas terik, ketika saya hujan deras, saya harus nyantel jaket hujan, ya, nyantel lalu saya jalan. Ketika saya kembali ke motor, saya pakai jas hujan lagi. Sudah bukan kering yang saya pakai, yang sudah basah. Ya. Jadi apa yang Tuhan taruh di hati saya, itu seperti perjalanan orang-orang Majus. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus asa. Kemarin tiba-tiba datang surat satu bongkok. Surat satu bongkok untuk datang ke notaris. Saya siap. Saya selalu telepon Pak Tony siap. Pak Tony bagian datang ke RT RW. Ya, tapi ini perjalanan yang indah, penuh dengan perjuangan. Tapi selalu ada Tuhan. Saya lelah, saya menjadi satu penghiburan kekuatan. Saya terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, enggak malu saya berdoa. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ya. Doakan terus. Saya percaya kehidupan saudara juga mengalami perjalanan iman. Ya, seperti perjalanan orang Majus. Firman Tuhan ini indah. Dia akan memberkati saudara dan saya. Amin. Kita akan tutup tahun 2025, kita akan masuk tahun 2026. Tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk mari maju ke depan. Haleluya. Bapa Surgawi, saya bersyukur, berterima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup ini. Kami boleh menikmati Tuhan bekerja di dalam setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa hubungan kami dengan Tuhan, perjalanan orang Majus akan menjadi satu gambaran
satu yang ditunjukkan Tuhan untuk kami datang menyembah Tuhan, mencari Tuhan, waspada di dalam perjalanan ini. Dan kami akan terus masuk menikmati Tuhan dalam hidup ini. Sehingga setiap pribadi pada pagi hari ini diberkati. Setiap rumah tangga diberkati. Setiap keluarga diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan takut menghadapi apapun dalam hidup ini. Yang ada hanya sukacita dan kemenangan. Tuhan, Engkau tidak pernah lalai dengan janji. Kami berpegang di dalam nama Yesus. Berkati setiap kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.